Dinul Qayyimah ini agama yang lurus, agama yang untuk mendidik supaya bisa mengesahkan pada Tuhan. Itu tidak ada unsur paksaan. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Jadi nggak boleh Pak, walaupun jenengan ini sudah masuk di Dinul Qayyimah, istri sampean menentang, nggak boleh. Jenengan nggak boleh nyalakan. Iman kalau sudah masuk di dalam Dinul Qayyimah mesti selamat. Saya tidak memakai kalimat insya Allah. Ruhaniyahmu baik di dunia maupun di akhirat pasti selamat. Nanti Anda ketika mati mesti masuk alam yang terang. Karena apa? Dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. 257. Karena sebab jenengan ketika saat di dunia urusan ruh dengan Tuhan itu sudah tidak buta lagi, gitu loh. Makanya mengapa di dalam syariat gak berani mengatakan pasti, mesti bahasanya itu insya Allah. Saya menteluk insya Allah itu artinya apa? Insya Allah. Lamuno ngersakake sapa Allahu Gusti Allah. Gusti Allah ngersakake macam luru, ditolak ambek diterima. Berhubung ada keterangan pada malam hari ini di dalam Dinul Qayyimah, maka inilah Anda sudah mendapatkan ketetapan hukum pasti. Kalau diterima ya diterima, kalau ditolak ya ditolak. Ternyata amaliyah yang diterima golongan yang pertama ini. Amaliyah yang ditolak mesti golongan yang kedua. Berarti penyono kita selama ini itu keliru. Diterima. Buktinya kalau diterima usahaku tambah lancar. Masalahnya wiritaku ben mari subuh waqi'a Rahman untuk melancarkan rezeki. Oh nyatanya usahaku omsetnya tambahan naik. Engko dhisik. Nanti akan masuk dalam keterangan hidayah dan istidraj. Hidayah petunjuk, istidraj itu penglulu. Digunggung apa Pak itu? Bahasa Indonesianya apa? Dilulu ini, dilemah, dialem, disanjung. Ketika saat usahaku sukses, jangan dulu kita memberikan kesimpulan kita itu dapat hidayah. Kita itu apa? Berjalan di atas jalan yang benar hidayah. Jangan. Jenengan omseti tambah naik itu bisa jadi dilulu atau digonggong. Apa tadi? Disanjung Allah. Enggak Pak. Justru manakala Anda ruhaniyah belum duduk di Dinul Qayyimah, hatimu tidak golongan yang nomor satu tapi golongan yang nomor dua, itu justru istidraj. Kita akan bertemu pada Tuhan kita saat di dunia itu harus masuk di Dinul Qayyimah, agama yang lurus, yaitu agama yang mengesahkan Tuhan. Urusan KTP Anda Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, apapun silakan ikut KTP, tapi hatimu harus bertauhid. Inilah yang dimaksud. Paham ya? Kalau umat manusia semuanya gini, nggak ada perang Pak, nggak ada syirik, nggak ada hasud, adu-aduan, memfitnah-memfitnahan, nggak ada. Tapi gak mungkin
neraka ini lak kosong. Dua macam keadaan hati seseorang ketika saat di dunia ini kita beribadah. Dua macam rupa hati manusia ini. Ada yang hati manusia ini condong pada Tuhannya, ada yang condong pada selain Tuhannya. Satu condong pada Tuhannya, yang satunya condong pada selain Tuhannya. Hati atau ruh. Condong pada Robnya atau Khalik. Yang kedua, ruh itu condong pada makhluk atau bahasa Tuhan atau bahasa makhluk. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tuhanmu itu sudah memberikan wadah yang disebut dinul qayyimah. Agama yang lurus, agama yang lurus. Lah ketika agama yang lurus itu ditarik terhadap umat manusia bermacam-macam. Yang Islam mengatakan sing bener itu Islam. Yang Hindu mengatakan yang betul itu Hindu, Buddha, Nasrani, dan lain sebagainya. Semua mengklaim kebenaran masing-masing. Padahal maksudnya dinul qayyimah, agama yang lurus, adalah agama yang mendidik terhadap ruhaniyah itu yang nantinya kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhannya itu dengan keesaan. Mana di antara berbagai macam corak agama itu yang mendidik terhadap hati atau ruh untuk keesaan itu yang mana? Itu maksudnya dinul qayyimah. Mohon maaf, Islam mendidik hal itu ndak? Kalau mendidik, apakah kita umat ini sudah masuk di dinul qayyim atau belum? Kalau belum, jangan dulu mengatakan aku Islam. Sebab Islam iki maknanya adalah pasrah. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Kalau kita lahirnya Islam tapi ruhaniyahnya belum, wa aslimu lahu, jangan dulu kita ngaku-ngaku betul-betul Islam. Sekarang saya tanya kepada agama yang lain selain Islam,
Dididik enggak? Dalam agama Anda itu tentang untuk mengesahkan Tuhan. Umpama jawabannya iya, dididik. Pertanyaan kedua, sudahkah Anda itu masuk dalam didikan itu dan mengamalkan? Kalau belum, jangan boro-boro mengatakan posisi kita sudah benar. Jangan dulu. Justru jikalau Anda sudah masuk di dalam pengajaran keesaan pada Tuhan, itulah sebetulnya Islam. Itu urusan KTP-mu Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, silakan. Kalau kita bahas Dinul Qayyimah, agama yang benar, agama yang lurus di mata Tuhan adalah agama di mana ruhaniyahmu itu sudah melaksanakan atau mengamalkan ajaran tauhid atau ajaran pengesaan. Makanya saya simpulkan semua umat Islam, saya tidak bicara agama secara dohir KTP ndak. Keadaan ruhaniyah manusia itu ada dua. Entah kau beragama Islam atau yang lainnya Islam, ada dua. Pertama, husnul ahwal, husnul a'mal nata iju husnil ahwal min qalbin zahidin. Baguse benere betulnya perilaku dohiriyah jenengan yang disebut akmal. Mohon maaf, ini saya tidak membatasi perilaku dohir apapun. Kalau dalam Islam entah dalam sholat atau di luar sholat. Kalau Nasrani entah di dalam waktu sembahyang atau di luar aktivitas sembahyang. Atau di Hindu, di Buddha, entah waktu Anda itu ada di pura atau di luar pura aktivitas. Semuanya itu disebut akmal. Betulnya akmal di mata Tuhanmu itu tergantung. Bagusnya akmal pada jasadmu di mata Tuhanmu itu tergantung buah sumber dari keadaan hatimu. Lah sumber buah keadaan ruhaniyah Anda dikatakan benar di mata Tuhan manakala ruhaniyahmu itu menghadapnya itu terhadap Kholik atau Tuhan. Urusan namanya Allah Islam monggo, urusan namanya Allah dalam Nasrani monggo, urusan namanya Sang Yang Widi dalam agama Anda monggo, terserah. Wong nama ojo digegeran. Saya suka Surya, yang satu Ji Samsu. Hanya apa ku itu karan. Wong podo metu beluke kok. Gitu. Sing penting rokok ono men sing rokokan nyantai ngaji ki. Yang suka wedang jahe silahkan, yang suka air putih silahkan, suka kopi silahkan. Gak usah fanatik-fanatik dalam kesukaannya. Mungkin baik buat kita wedang jahe, belum tentu wedang jahe buat orang lain. Karena orang lain sukanya kopi. Jangan saling mengklaim sing bener itu kopi. Sing bener jahe, jangan. Sing penting iki husnu nata ijo husnil ahwal. Keadaan rohani jenengan.
dikatakan bagus manakala mingkol bin zahidin. Ruhaniyah ini menghadap pada Khalik. Caranya menghadap di dalam Al-Quran Allah kasih cara. Ini wajahtu wajhiyah. Wajahtu wajhiyah. Wajahnya ruh sampean iki. Sambungkan kepada wajahnya Khalik Tuhan Allah. Mana wajah roh ini? Wajah roh disebut basiroh ainul haq. Ainul basiroh atau imanul haq. Iman yang benar. Apa iman itu? Percaya. Keyakinan. Keyakinan kita itu kalau yang pertama pada hidup itu. Yang Allah katakan, ala innahu bikulli syai'im muhit. Aku iki Allah. Bahasa Allah wong Islam. Aku iki wajah Tuhan itu ya ini loh. Ini loh. Berarti wajah itu ya wujud ini. Jangan kudu menghadapkan terhadap ini dengan cara harus dengan rasa. Rasa itu iman yang benar. Iman yang benar kata Rasul adalah ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan iki. Iman yang sudah benar adalah di dalam hatimu sudah ada satu keyakinan bahwasanya semua apapun yang terjadi. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingat, sesungguhnya segala sesuatu itu dilimputi Tuhan. Islam mengatakan dilimputi Allah. Innahu bikulli syai'im muhit. Semua itu dilimputi Tuhan. Lah, ini wajah tu. Lah, wajah jenengan yaitu berupa keimanan yang benar yang disebut ihsan. Antak budallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan jasad iki melakukan akmaliyah atau pekerjaan apapun, hatimu ada sambung rasa pada hidup. Pada Tuhan. Artinya hatimu meyakini bahwasanya semua apa yang terjadi pada dirimu itu datangnya dari Allah. Yang segala-galanya. Sekarang contoh ucapan lesan. Kalam. Ini bukan dari diri kita. Hatimu ada sambung rasa terhadap wujudnya Allah lewat kalam ini. Oh, berarti yang berkalam adalah Allah. Mata melihat, telinga mendengar apapun aktivitas yang terjadi. Ketika hati jenengan koneksi terhadap hidup di situ yang segala-galanya berarti inilah yang kumaksud menghadap, mengarahkan wajah roh terhadap Allah, umat Islam. Nasrani harus gitu juga. Harus menghadap kepada Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud Esa. Di mana-mana dan tidak kemana-mana. Alias Tuhan itu selalu berserta dirimu. Allah selalu berserta dirimu. Yang melayani dirimu dalam hal apapun, dalam hal melihat, dalam hal mendengar dan apapun. Oke, sekarang kita bicara benda mati. Air atau degan. Mana Allahnya kalau Allah itu melimputi di situ. Andai kata tidak ada hidup, andai kata tidak ada Tuhan yang ada di dalam dan di luar air, gak kira air itu bisa
mendatangkan manfaat yang berupa bisa menghilangkan rasa haus, gak mungkin. Karena air atau degan atau kopi atau apapun itu sifatnya makhluk. Lah sifatnya makhluk tidak bisa lakum dharau wala naf'an, tidak bisa memberikan manfaat atau mudorot. Gak bisa. Olehnya bisa karena Allah bertajalli pada makhluk tadi. Allah bertajalli pada dirimu sehingga dirimu seakan-akan bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak dan lain sebagainya. Kalau bahasa air, seakan-akan air ini bisa menghilangkan rasa haus, padahal yang bisa menghilangkan adalah Allah. Sangat dipaham ya? Oke. Siapa di antara Anda umat manusia di dunia sudah mencapai target seperti ini, maka dialah yang disebut dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah golongan yang sudah masuk dalam satu wadah agama yang lurus. Agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Tuhannya. Ini mesti dia di dunia bahkan di akhirat pun mesti selamat ruhaniyahnya. Selamat. Siapapun panjenengan ketika saat di dunia kalau sudah duduk di dinul qayyimah, tidak mudah hatimu itu gelisah, tidak mudah hatimu itu khawatir, tidak mudah hatimu itu terasa takut dengan apapun yang akan panjenengan hadapi. Apapun, apakah hal-hal yang berkenaan dengan karier, apa karier apa karier Pak? Karir. Maklum ono SD gak lulus. Karir. Yang berdagang gak ada rasa takut khawatir kalau bangkrut, ndak. Gak khawatir. Punya anak gak khawatir masa depan. Punya istri, gak khawatir begini begitu. Punya suami, kerjanya sana di luar negeri 1 bulan pulang 1 kali, gak khawatir. Kalau hati sudah duduk di dinul qayyimah loh ya. Karena apa? Karena dia sudah hanya melihat dan membaca apapun yang akan terjadi itu datangnya dari Allah, dari Tuhannya. Makhluk itu sifatnya kada sepidol ini loh Pak. Ini tidak akan memberikan manfaat berbentuk bisa menulis dengan dirinya sendiri tanpa ada yang lain. Hei sepidol, tulis no aku bismillahirrahmanirrahim. Ya, diem itu. Sama. Suami istri kita, anak kita, ataupun karir kita, masa depan yang menanti itu sama. Itu semua makhluk. Nggak bisa nyapa-nyapa. Olehnya sepidol bisa menulis karena ada orang pihak yang ketiga. Kalau saya ini laksana seperti itu. Nah, sekarang maknanya pada Allah gitu. Anda bisa mengapa-mengapa itu karena ada ini Pak. La haula wala quwata, lah ada ini illa billah.
Karena ada ini. Kilos, sifat kita aslinya sebagai makhluk. La haula, tidak punya daya upaya apapun. Daya upaya untuk melihat sesuatu, mendengarkan suara apapun, berbicara apapun, mencari apa, mencari karir apapun, ini kita itu. Wala quwata, dan tidak punya segi kekuatan untuk memperoleh apapun. Lah, itu bisa terjadi daya upaya, kekuatan pada diri makhluk itu karena ilah, kecuali billahi, datangnya dari Allah. Illa billah, kecuali itu billahi, kelawan Allah, milik Allah. Golongan yang pertama itu sudah lepas rasa kemilikan iman untuk bisa mendatangkan satu keadaan dan kekuatan. Iman yang di situ, rasa itu sudah hilang. Rasanya jatuh ada di sini. Hidup yang ada pada dirinya itu Tuhan, itu Allah. Ini kalau golongan yang pertama. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat 79, Nabi Ibrahim ini, sesungguhnya kuarahkan wajah ruhku, wajhia, pada wajah Allah. Mana Allah? Lilladzi fataros samawati wal ard, yang menguasai jagat langit ruhaniyah, jagat bumi jasmaniyah. Kalau kita bicara hukum syariat langit yang ndukur iko, atas itu, kalau bumi ya ini yang kita pijak. Kalau kita tarik ke hakikat ya jasmani ini bumi lemah, makanya orang manusia itu walaupun kuning ya apa si enek bolote. Ngerti bolot? Apa? Tahu bolot? Kalau kita mandi digosok-gosok, apa ini namanya? Daki. Daki. Iya. Kalau langit ya jagatnya ruhaniyah ini tanpa batas. Kalau jasmani terbatas. Bahasa syariat dunia ini terbatas. Kalau akhirat langit tidak terbatas. Makanya jenengan ketika saat kholwat masuk satu alam yang tak terbatas, itulah alam akhirat. Tinggal pertanyaannya Anda di situ nanti, apakah keakuan diri sebagai makhluk masih muncul atau enggak? Kalau muncul berarti alam kasaf, kalau tidak berarti musyahadah. Hanya itu. Nata'iju husnil akhwal min qalbin zahidin. Bagusnya satu amaliyah apapun secara dohir, itu ukurannya tergantung buah yang muncul keadaan rohaniyah kita. Manakala munculnya buah dalam rohaniyah kita itu menghadap kepada Tuhan, maka inilah yang dikatakan dalam surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amaliyah apapun yang diterima Allah itu hanyalah amaliyah yang bersumber dari hati yang takwa. Lah, hati yang takwa adalah hati atau ruh yang menghadap pada Tuhan. Ya, ini esa. Inilah esa. Karena sudah tidak ada iman di dalam hati Anda, selain hidup itu yang berperan, lepas sudah. Termasuk dirinya, keakuan kita sebagai makhluk itu sudah lepas. Kalau itu sudah lepas, maka nyatalah yang berperan keakuannya Tuhan, keakuan Allah.
kalau dalam Islam. Itulah dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang benar. Mesti hatimu ikut selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat setelah kematian. Mesti ruhaniyahmu itu ketika saat ajal datang masuk di dalam satu alam yang padang atau terang. Itu pasti. Nggak bisa ini dikelirukan apa ya? Mestinya jalan lewat ini terus keliru jalan ini. Disesatkan nggak bisa. Yang namanya sabila rosyad, jalan kebenaran, di mana jalan yang lurus, ini nggak mungkin menggok-menggok. Namanya jalan lurus ya kencang. Bahasa syariat sirotol mustaqim. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Kalau kau sudah yakin bahwasanya semua itu adalah Tuhan, bagi umat Islam Allah ikut Tuhanmu, ya fa'buduh, sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu itu. Hadza, keadaan hatimu menyembah pada Tuhanmu inilah yang disebut siratum mustaqim, jalan yang benar. Sirat dimaknani diartikan wot, jembatan, bisa diartikan jalan. Mustaqim yang jejak, lurus. Artinya Anda ini ketika berjalan di dalam satu jalan, jalan itu tidak menggak-menggok, lurus. Tergantung hati Anda itu, mata hati Anda itu buta atau enggak. Kalau enggak buta, enggak mungkin Anda menggok. Laksana kita berjalan. Secara fisik mata kita buta, walaupun jalannya lurus, tetap menggok. Apa menggok itu Pak? Bahasa Indonesia nih. Belok-belok. Enggak mungkin. Karena kita tahu. Oh ini jalan, oh ini bukan, tahu karena mata kita tidak buta. Pun itu satu. Inilah keadaan umat manusia. Entah agama secara KTP zahir itu Islam atau tidak Islam. Kalau belum masuk dinul qayyimah, ajaran yang mengesahkan pada Tuhan, semua pasti tidak akan sampai pada tujuan. Anda jangan marah-marah dulu. Harus kok angan-angan dinul qayyimah ini agama yang benar, agama yang lurus, angan-angan dulu. Sebab mohon maaf, ajaran agama dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang mengesahkan pada Tuhan, sifatnya itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad, ajaran ini tidak ada paksaan bagi siapapun. Walaupun kau setiap saat dan waktu menjelaskan tentang bagaimana cara fungsinya agama yang mengesahkan pada Tuhan ini, bila mana umatmu menolak, ya kamu jangan salahkan. Sebab mohon maaf, inni balagum minkum. Kalau Allah sing dawuh innaka, sebab kamu Muhammad tugasmu itu hanya menyampaikan saja. Kalau ditanya terhadap baginda Rasul, aku tugasku menyampaikan aja. Urusan ini kau
terima atau tidak terserah. Yang ini dikecilkan sedikit yang salon ini ya, jika bengong wis kaget nih ai suaraku. Yang sini aja, jangan yang di mixer. Urusan Anda terima atau tidak Anda terima itu bukan urusan saya. Dinul Qayyimah ini agama yang lurus, agama yang untuk mendidik supaya bisa mengesahkan pada Tuhan, itu tidak ada unsur paksaan. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Jadi nggak boleh Pak, walaupun jenengan ini sudah masuk di Dinul Qayyimah, istri sampean menentang, nggak boleh. Jenengan nggak boleh nyalahkan. Sekalipun anak sampean, jenengan kan pedomannya kan ngeten. Aku pingin anak istriku selamat dunia dan akhirat lah gitu toh. Tapi ketika ini sudah sampai sampaikan pada anak dan istri, kok nyatanya anak istri menolak, jangan salahkan. Karena nggak ada paksaan. Sir ikut monggo. Laksana gini Pak, ini makanan. Saya tuangkan dalam satu piring, saya silahkan Anda untuk memakan. Di situ ada yang mau, ada yang tidak. Laksana umpama sate Pak. Yang punya darah tinggi gimana? Indikasi darah tinggi. Menolak. Takut nanti darahnya naik tensinya. Coba jenengan sih nggak punya penyakit darah tinggi. 10 habis, aku yakin. Habis. Sebetulnya nggak apa-apa Pak. Sate ku nggak apa-apa. Sing apa-apa itu satu piring dihabiskan sendiri. Itu loh. Itu Allah menghalalkan kok. Kapasitas kita umur 20, kapasitas kita umur 40, umur 60, yo jangan samakan lah. Kalau 60 cukup 2 aja. Atau 1. Jangan samakan yang umur 20. 20, 10 masuk Pak, aman. Jenengan sudah umur 60. 10. Lah. Ini namanya israf. Lah gimana toh Gus? Eman-eman ketok 10 gitu. Berarti nggak toleh istrinya, nggak toleh anaknya. Oh udah bisa. Ya rasain lu nanti kalau darahmu secukupnya. Kita dulu pernah muda Pak ya. Pernah muda, segala makanan apa masuk. Kita sekarang sudah tua. Jangan samakan dengan dulu. Udah tua. Laksana mobil itu mesinnya sudah angaus. Sudah agak tua. Jalannya juga nggak bisa kencang seperti waktu baru itu. Waktu muda. Mobil Cherry ya dilakokno 160 merotoli. Wis tua pisan. Sebetulnya tidak jauh dari itulah Pak. Ya dah. Lihat kapasitas kita sudah umur berapa gitu loh. Bukan perkaranya nggak boleh monggo, tapi jangan terlalu. Jangan terlalu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Iman kalau sudah masuk di dalam Dinul Qayyimah mesti selamat. Saya tidak memakai kalimat insya Allah. Ruhaniyahmu baik di dunia maupun di akhirat pasti selamat.
Nanti Anda ketika mati mesti masuk alam yang terang. Karena apa? Dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. 257. Karena sebab jenengan ketika saat di dunia urusan ruh dengan Tuhan itu sudah tidak buta lagi, gitu loh. Allah di dunia ini Anda jadikan satu keimanan sebagai imam dan penolongmu. Tidak ada selainnya. Istilah imanmu itu dalam segi apapun yang terjadi hanya pada Allah, hanya pada Tuhan yang mempunyai hak segala-galanya di situ. Iman sudah jatuh di situ. Bagaimana kalau seseorang sudah menjadikan Tuhannya sebagai imam, sebagai penolong, yukhrijuhum, maka Tuhanmu akan mengeluarkan rohaniyahmu minadh-dhulumat, dari zona gelap ilan nur, menuju zona yang terang. Di dunia Allahnya sudah nyata, Tuhannya sudah nyata. Artinya sudah nyata, Anda dalam hati sudah tidak ada iman selain daripadanya, sudah tidak ada. Inilah yang kumaksud, Anda tentang ketuhan itu sudah tidak buta lagi, sudah tidak gelap lagi. Tetapi bagaimana nasib mereka ketika saat di dunia ruh yang kedua adalah menghadap makhluk? Su'ul a'mal nataiju su'il ahwal min qalbin rohibin. Keadaan yang nomor 2. Keadaan hati seseorang atau hati semua manusia yang kedua ketika jasmani ini terjadi pekerjaan apapun, apakah ibadah, apakah ibadah sholat, zakat, puasa, haji, atau perilaku selain daripada itu. Makanya ada ibadah mahduh dan ghairul mahduh. Ibadah mahduh itu adalah ibadah yang murni, tidak kecampuran dengan hal-hal yang lain. Contoh sholat, zakat, puasa, haji, murni ke Tuhan. Ghairul mahduh berarti ibadah yang masih tidak murni kecampuran dengan sesuatu yang lain. Artinya secara jasmani di luar aktivitas ibadah miturut umum, apa kerja, apa kita beol, apa kita makan, apapun, itu yang ibadah bodoh. Tapi gak murni. Nah sekarang yang murni atau yang tidak murni, ini di mata Tuhan akan diterima sebagai penyembahan yang benar manakala keadaan ruhaniah jenengan itu qalbin zahidin, apa? Manunggal terhadap Tuhan. Condongnya hati pada Tuhannya. Tapi yang kedua tidak. Menghadapnya ruh itu terhadap makhluk. Makanya dikatakan su'ul a'mal, elek-eleke laku dohir, ya, di mata Tuhan dikatakan elek. Ya, mohon maaf, jangan gegeran dulu, jangan muring-muring marah dulu. Aku sholat kok elek sih, lah. Aku ngaji kok elek, aku zakat kok elek, kok jelek, aku puasa kok jelek, aku haji kok jelek. Itu jelas bagus. Itu kan pandangan manusia, ya. Pandangan Allah beda. Su'ul a'mal, saelek-eleke piro-piro laku dohir ini, apakah ibadah yang murni atau tidak, tergantung buah di dalam hati kita jelek.
ruhaniyah kita jelek itu adalah ruhaniyah yang mingkol bin rohibin, condonge ati, imane ati pada selain Allah, selain Tuhan. Contoh, kita sholat, oke lah pandangan secara syariat miturut manusia api, tapi hati kita di dalam keadaan hati ini ada satu sinyal atau apa kerentek ingin dilihat orang. Saya zakat ingin dilem orang, ngerti dilem ya? Di alam, mriki alam namanya ya, di alam orang. Ingat-ingat mau nyalokno DPR. Kok aku walaupun gak kok coblos gak apa-apa, aku niat sedekah kok. Aku niat sedekah. Padahal nggak ingin mau dicoblos, enggak. Kalau ingin mau dicoblos iki malah tambah nemen rusak ini. Nemen rusak. Enggak. Saya memang ketepatan mau nyalon bupati. Wis, saya masuk dari kampung ke kampung lewat tim saya. Ini uang dari Guson. Memang uangku akeh, Pak. Pabrik sak Mojokerto pabrik sapa? Mbuh gak eruh. Umpama. Aku kan ngomong umpama. Mojokerto industri di Ngoro, semua pabrik berjumlah hampir 200 pabrik milik Guson. Umpama. Produksi apapun itu. Ada produksi gitar, mutunya ekspor. Saya dalam 1 bulan omsetnya itu 5 triliun. Umpama. Tim-tim setiap desa, tim sukses saya bawai uang 2 miliar. Jumlahnya itu 1 Mojokerto, desanya itu 299. Dibagi kecamatan 17 kecamatan. Kok apal Gus? Apal. Wong saya juga pejabat publik. Ya, mohon maaf. Tim saya omongi, kamu jangan ngomong nek aku minta dipilih. Oh, ngoten. Ngomong iki sedekah calon bupati. Namanya Mukhlason Rosid. Oh nggih. Umpama. Jadi enggak ada paksaan untuk memilih. Tapi hati saya ada nit, apa ya nit ya? Kerentek keinginan supaya masyarakat sewilayah Kabupaten Mojokerto semuanya menganggap saya, memuja saya. Wah, kalau tidak Bupati Mojokerto nggak ada yang bagi-bagi uang tanpa mau dipilih. Mukhlason. Umpama. Ini loh Pak, termasuk amaliyah yang jelek. Sebab sudah dikatakan jeleknya satu ibadah amaliyah di mata Allah itu tergantung buah yang muncul di dalam hati kita. Hati kita jelek. Jeleknya hati kita adalah mingkol bin rohibin. Rohibin. Apa rohibin? Makhluk. Krono ingin diwahni wong, makhluk. Krono njaluk dilebokno surga, makhluk. Krono njaluk pahala,
makhluk. Makhluk. Pahala surga iku makhluk apa kholik, Pak? Makhluk. Rono dilem apa maneh? Ada. Amalia yang seperti ini laksana Anda mengukir sesuatu di atas air. Misalnya sampean di jeding, Pak, apa? Di sini jeding sama. Kamar mandi ada air. Gambaro ayam. Mana bekasnya? Enggak ada. Enggak ada. Artinya amalia sejak kita kecil sampai meninggal hubitat a'maluhum. Hubitat dan tolak opo a'maluhum, amalnya orang-orang yang hatinya jelek di mata Tuhan. Jelek. Lagi amaliyah jenengan bantu untuk membuat gereja peribadatan, membantu membuat masjid peribadatan. Memang benar di mata manusia itu baik. Miturut agamamu baik. Bahkan diterangkan selama masjid ini dibuat ngibadah, selama itu ganjarane, waduh, pahalanya mengalir sampai terus. Mengalir. Sama. Di dalam gereja selama gereja itu diperbuat untuk sembahyang dan khutbah, maka miturut keimanamu dapat pahala dari Tuhan. Iku kan penyonomu. Apa penyono, Pak? Prasangkamu. Makanya mengapa di dalam syariat gak berani mengatakan pasti, mesti bahasanya itu insya Allah. Saya menteluk insya Allah itu artinya apa? Insya Allah. Lamuno ngersakake sapa Allahu Gusti Allah. Gusti Allah ngersakake macam luru, ditolak ambek diterima. Berhubung ada keterangan pada malam hari ini di dalam Dinul Qayyimah, maka inilah Anda sudah mendapatkan ketetapan hukum pasti. Kalau diterima ya diterima, kalau ditolak ya ditolak. Ternyata amaliyah yang diterima golongan yang pertama ini. Amaliyah yang ditolak mesti golongan yang kedua. Berarti penyono kita selama ini itu keliru. Diterima. Buktinya kalau diterima usahaku tambah lancar. Masalahnya wiritaku ben mari subuh waki Rahman untuk melancarkan rezeki. Oh nyatanya usahaku omsetnya tambahan naik. Engko dhisik. Nanti akan masuk dalam keterangan hidayah dan istidraj. Hidayah petunjuk, istidraj itu penglulu. Digonggung apa Pak itu? Bahasa Indonesianya apa? Dilulu ini, dilemah, dialem, disanjung. Ketika saat usahaku sukses, jangan dulu kita memberikan kesimpulan kita itu dapat hidayah, kita itu apa? Berjalan di atas jalan yang benar hidayah. Jangan. Jenengan omseti tambah naik itu bisa jadi dilulu atau digonggong. Apa tadi? Disanjung Allah. Enggak Pak. Justru manakala Anda ruhania belum duduk di Dinul Qayyimah,
hatimu tidak golongan yang nomor satu, tapi golongan yang nomor dua, itu justru istidraj, dilulu oleh Allah. Ingat, semakin besar apa omset kita, justru adabnya semakin besar. Rasa khawatir, kehilangan, kebangkrutan, rasa takut, rasa gelisah setiap saat dan waktu, takut kehilangan jabatan, khawatir omsetku menurun. Itu pasti ada dalam hatimu. Berarti ikut istidraj. Walaupunlah kita itu setiap habis sholat subuh Waqiah ping telu, Ar-Rahman ping telu, nyatanya memang usaha jenengan ini tambah baik. Jangan dikira itu hidayah. Itu saya pastikan istidraj, penglulunya Tuhan terhadap Anda tatkala hatimu, ruhaniyahmu itu memandang imanmu terhadap makhluk. Oh, kok gak aku wiritan? Andai kata saya tidak memegang wirid dari kiai saya habis subuh membaca Waqiah, Ar-Rahman, gak mungkin aku jadi orang sukses. Buktinya, semakin saya terus membacanya, semakin omset saya, dunia saya, pangkat jabatan saya semakin naik. Insya Allah. Bapak, Ibu, tolong diperhatikan. Wirid yang kita baca itu makhluk. Makhluk. Jikalau kita beriman terhadap makhluk, maka kita ada di golongan dua. Siapapun yang hatinya menghadapnya terhadap selain Tuhan, maka yang kusebut makhluk, rohibin, maka ingat di dunia sudah disiksa. Amarah, rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah. Orang kalau sudah seperti ini mesti lupa kalau dirinya suatu saat akan tinggalkan selainnya, alias mati. Dia lupa akan kematian yang mesti terjadi, itu akan lupa. Dia akan lupa kalau nanti apa yang katanya kita HI, kita miliki, itu nanti pasti berpisah. Mohon maaf, siapapun Anda, apapun status Anda jadi presiden, mesti kau tinggalkan. Mesti kau tinggalkan. Jadi DPR, mesti jabatan itu pasti kau tinggalkan. Ingat, oleh sebab itu, sebelum Anda mendapatkan jabatan itu, sebelum, tolonglah dudukkan hatimu untuk mengesahkan Tuhan terlebih dahulu. Biar tidak menjadi orang yang takabur. Biar tidak menjadi orang yang selalu hasut, mengadu domba karena politik. Biar menjadi orang tidak berpolitik Anda. Politik itu kejam, Pak. Walaupun orang dekat dikorbankan demi mencapai jabatan. Itulah coro lagu muncul fitnah. Ada lagu fitnah, Roma Irama fitnah. Menea ya. Fitnah. Karena ada unsur kepentingan politik. Siapapun kita pasti akan mengatakan, akan melakukan fitnah. Supaya tidak seperti itu Bapak Ibu. Supaya kita semena-mena terhadap bawaan kita. Bahkan pada masyarakat. Sebelum Anda jadi DPR, jadi presiden, jadi bupati, gubernur, tolong. Lewat medsos mimbar yang sangat sederhana ini.
esakan Tuhanmu dulu. Sebelum Anda mendapatkan jabatan itu. Sebab jikalau Anda sudah mengesahkan pada Tuhanmu terlebih dulu, maka Anda tidak akan berani sekecil apapun berkorupsi. Berbuat dolim terhadap wargamu, masyarakatmu, bawahanmu, nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Sebab jikalau hati sudah duduk manis, condongnya hati pada Tuhan, hati sibuk berzikir, sibuk untuk kepada Tuhannya. Nggak mungkin kau akan berani memiliki barang yang bukan kau miliki. Nggak mungkin kau akan melakukan korupsi, nggak mungkin. Jangankan korupsi, haknya sendiri atas keringatnya sendiri itu yang nggak boleh dimiliki, nggak boleh. Ada rasa memiliki, enggak boleh. Apalagi yang bukan milik sendiri. Enggak mungkin lah Pak. Kalau hati yang sudah betul-betul duduk di sini, di ini wajah tu wajia, enggak mungkin. Berani secara dohir itu ngambil haknya orang lain. Kita ingin pemimpin yang seperti itu. Tapi kalau Allah belum menghendaki, ya jangan ngamuk-ngamuk sampean. Saya tidak kampanye Pak, enggak. Saya cuma mengingatkan terhadap semua calon DPR, semua calon presiden, sebelum Anda menerima anugerah jabatan di dunia ini, tolong bertauhidlah hatimu pada Tuhanmu. Tata dulu rohaniahmu. Jangan menata jasmaniahmu. Wong W.R. Supratman yang mengatakan bangunlah jiwanya dulu kok. Habis itu bangunlah badannya. Nek jiwa itu sudah kau bangun betul-betul kau arahkan pada Tuhanmu, secara otomatis negara ini nanti atas kepimpinan yang seperti itu nggak mungkin akan berani berbuat dolim. Nggak mungkin Pak. Bahkan apa yang kau punya katanya secara dohir akan kau tasarufkan untuk wargamu atau masyarakatmu. Karena kau sudah sadar nanti pasti aku tinggalkan. Wong Islam cara bahasa dohir nggak apa mati. Yo kain kapan tok niku. Bojomu ayumu kaya apa? Kok gowo. Akhirnya disendok wong liya. Ngerti disendok Pak? Ya dimiliki orang lain. Ada ahli pewaris kok ya. Tapi ada loh orang perempuan nggak mau nikahnya. Ya santri Jaya Baru. Ada. Sampai detik ini nggak mau nikah. Padahal punya anak satu. Kisahnya itu Pak, ceritanya itu orang yang tenggelam dalam dunia maksiat. Tapi kok ya sekarang malah terbalik. Ditinggalkan itu semuanya, sekarang cuman Gus aku tak nyibukno nang Allah lewat dikirai. Masalahnya pernah saya tari Pak, Nduk gelem nikah. Sebab ono santri Jaya Baru yang pengen nikahi. Sepurane Gus kula mboten pengen rabi, iku wong wedok. Nek wong lanang mesti siapa? Iki wong wedok. Okay. Dia dulu terjerumus dalam dunia kelam Pak. 21 itu Pak ya. Di 21. Wah iki be, mungkin yang diceritakan Rasulullah dalam hadis. Jadi ada seorang wanita tiap saat dan waktu itu dia selalu dengan lelaki hidung belang. Cuman yang diraih kan uangnya. Akhirnya dia
berjalan dalam satu perjalanan, dia haus, kemudian ngambil air di sumur, tapi sebelum diambil ada anjing. Anjing ya pingin minum tapi nggak bisa ngambil air, sebab sumurnya ada di dalam. Akhirnya dengan sepatunya si 21 itu diambilkan, diminumkan anjing. Gara-gara hanya itu semua dosanya diampuni Allah. Tapi lantas bukan berarti sekarang kita tiru, kita nakal, habis nakal cari anjing. Bukan begitu Pak. Bukan. Ternyata di sisi lain ada pengertian. Apa pengertian? Ruhaniyah kita. Mulai kita akil balik sampai sudah ada umur 40, 50, 60. Kita masih ada iman selain Allah. Iman pada air yang bisa menghilangkan rasa kesalahan. Ini kita syirik. Kesalahan rohaniyah. Rasulullah dawuh, hubbud dunya khoti'atun kabiratun. Imanmu terhadap selain Allah yaitu dunia makhluk, itulah khoti'ah, satu maksiat kabiroh yang besar. Disebut maksiat yang paling besar. Inilah disebut syirik. Nggak terasa kita. Nggak terasa. Dan tidak tahu kalau kita itu mulai dulu itu menyekutukan Allah terhadap yang lain. Karena apa? Karena pengajaran ilmu memahamkan ini mulai dulu itu terkesan ditutup-tutupi. Tidak disampaikan di tengah masyarakat kalau ini ada termasuk syirik khafi. Tidak diterangkan. Paling kita mendapatkan keterangan syirik jali, syirik yang jelas. Syirik di mana Anda ini keluar dari agama Anda. Itu dikatakan orangnya musyrik namanya. Padahal ruhaniyah itu kita lebih besar tanggung jawabnya. Sebab sesungguhnya yang dijanji oleh Allah umat Islam, sebelum ruhaniyah itu ditiupkan ke jasad itu roh, bukan jasad. Alastu birabbikum hirrah. Hei jiwa, apakah aku Tuhanmu? Betulkah kau nanti akan selalu menyembah, menghadap, memuji padaku, iman padaku? Qalu bala syahidna. Nggih. Akhirnya ditiupkan ke jasad. Ketika kita akil balik beda wis. Sampai berapa puluh tahun kita. Sholat koyoke bener. Jasad Allahu Akbar. Ning mburi ana calon maratawa. Dadi imam pisan. Biasae Pak, surat sing waca iku kulhu. Iki lho sing diwaca wadduhe ngono. Tawa wong. Kakak mburi kono sing lara stroke. Kok gak rukuk-rukuk sirek. Gak ruwe anak kono. Bapak Ibu. Mengapa Allah harus menolak amaliyah golongan yang kedua? Karena ketika jasmani iki berlaku aktivitas ruhaniyah sampai imane pada selain Tuhan. Bukti nih, kita hamba merasa diri kita yang melakukan. Berhubung kita merasa mengimani kita yang melakukan, otomatis tidak bisa lepas dari ganjaran, pahala atau surga. Nggak lepas Pak, nggak bisa lepas. Kalau kita melepas biar nggak dipuja orang sih mudah. Tapi pelepasan pahala dan surga nggak bisa lepas. Selama kita masih merasa kita yang melakukan. Ini bukan dinul qayyim. Bukan dinul qayyimah, bukan agama yang lurus, bukan. Ini mohon maaf saya mengkritik di dalam seluruh umat dalam beragama apapun. Ini tujuan saya membangun Pak. Bukan mengkritik menjatuhkan. Pak. Mengkritik supaya ruhaniyahmu itu betul-betul dalam kondisi pengesaan pada Tuhan. Itu loh maksud saya.
Urusan Anda nggak mau ya terserah. Sebab la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran untuk membebaskan ruhaniyahmu dari cengkeraman nafsu dalam dirimu itulah ajaran yang tidak dipaksakan. Kita Pak, mengapa harus muncul keakuan diri yang memiliki, keakuan diri yang melakukan, punya iman kalau makhluk ini yang melakukan itu? Sebab karena ruhaniyah kita dibelenggu oleh hawa. Apa sih hawa nafsu yuk? Nafsu maknanya adalah diri, keakuan. Kalau di dalam hati kita muncul keakuan diri, saya mukhlason yang ngaji, berarti iki nafsu. Keakuan diriku mukhlason yang sholat, berarti ini nafsu. Bukan nafsu iku saya berangkat ke lokalisasi cari purel. Bukan hanya itu Pak. Maksiat, korupsi duit rakyat, bukan itu. Nafsu itu bukan itu aja. Nafsu itu melebu, masuk dalam sela-sela pekerjaan apapun. Ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf sama. Semuanya kemasukan. Kecuali hati yang condong pada Tuhannya, nafsu tidak akan pernah bisa. Gak akan pernah. Al-Hijr ayat 39, 40, 41. Ketika saat iblis itu, sebelum iblis itu diusir Allah dari surga ke dunia, iblis itu minta permintaan dua Pak. Minta rekom. Nek cara kita itu minta rekom tanda tangani presiden. Langsung presiden. Rekomi apa? Satu, ya Rob Tuhanku, izinkanlah kepadaku, tangguhkanlah umurku gak mati-mati sampai hari kiamat. Artinya nafsu itu akan putus dengan sampean jikalau Anda sudah meninggal. Selama di dunia, jangan harap nafsu itu akan petal dalam diri kita. Kecuali nanti. Satu. Dua, ya Rabbi, Tuhanku, izinkanlah saya untuk menggoda Adam dan anak putu Adam, saya sesatkan dari jalanmu yang lurus. Cara Adam, kita si ono surga Pak. Ceritanya ning Quran kisah iki si ono surga. Apa jawabannya Allah? Diiyakan. Berarti iblis iku diizini untuk umur sampai kiamat. Bahasa pandangan syariat. Pandangan hakikat, nafsu itu akan putus, nggak ada hubungan dengan Anda ketika Anda ini sudah meninggal. Wis iki sisi hakikatnya itu begini Pak. Berarti jenengan digudo iblis iku, iblis gak salah. Mengapa iblis gak salah? Karena iblis dapat rekom dari Allah. Kadang-kadang kula angen-angen sakno yo iblis dihujat-hujat. Padahal iblis dapat rekom, Pak. Dapat rekom. Kita pun sudah dikasih tahu oleh Allah 208 Al-Baqarah, innahu lakum aduwwum mubin. Nafsu dalam dirimu itu mungsuhmu sing nyata. Dan dia akan menyeret hatimu, membelenggu ruhaniyahmu untuk melalaikan padaku Allah lewat kesenangan-kesenangan duniawiyah. Udah dikasih tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Adam terjadi, gitu ya. Tapi nyun sewu,
Kita sebagai anak putu Adam juga begitu. Mulai akil balik, nafsu melebu, jeret. Sampai berapa puluh tahun. Keakuan makhluk, iman kita pada makhluk. Sopo sing nyuri sepedamu. Aku tahu dengan mata kepalaku. Si A. Mesti yakin kalau yang mencuri adalah si A. Iki konteks syariat nggak disalahkan karena benar, bukti ada, saksi ada. Tapi konteks secara hakikat kita nggak sadar, dia olehnya mencuri, kalau tidak digerakkan Allah, bisa dia mencuri. Makhluk tadi saya katakan sifatnya iki loh, tidak punya daya upaya apapun. Kehendak apapun nggak punya. Kekuatan pun apapun nggak punya. Lah, itu akan terjadi karena ilah billah. Cuman pertanyaannya, mengapa si A itu digerakkan Allah untuk mencuri? Sebab apa? Nah ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Illa ibadaka, kecuali ya Tuhanku, ada hambamu yang tidak bisa kami jerumuskan. Siapa? Minhumul mukhlasin. Itulah hambamu yang kau pilih. Siapakah hamba yang dipilih itu? Tandanya Pak. Surat Az-Zumar 17-18. Alladzina yastami'unal qawla. Dialah mereka ketika saat dibacakan ayat-ayat Tuhan yang bersifatkan pengesaan pada Allah, dia tidak hanya mendengarkan, tapi dia masukkan dalam hati. Itulah yang kumaksud dia rasakan ajaran itu. Terus hati menerima. Wayattabi'una aksan. Mereka akan melakukan sesuatu itu sesuai dengan petunjuk. Memilih yang bagus berarti yang nomor 2. Lah sekarang jenengan berperilaku secara dohir, yang masuk nomor 2 itu ada proses. Artinya disesuaikan dengan kemampuan diri jenengan masing-masing. Kalau sudah duduk di sini, iman itu nggak pernah turun, Pak. Paling tidak berhenti, sing naik mesti. Manakala terus sampai ikut tadi berzikir. Nggak ada iman turun, naik turun nggak ada. Lah itu saya lalai. Gak mungkin jenengan itu dengan sengaja inginlah lalai, gak mungkin. Lah sing melalaikan Anda pada Tuhan siapa? Kembali lagi jawabannya hati Anda adalah Allah. Mana dikatakan turun? Enggak. Iman yang concom yang turun itu iman yang belum ihsan. Iya, hati suka berbohong. Hati loh Pak, suka berbohong. Itu gak naik turun itu. Gak kalau naiki, turun terus alias concom. Kalau orang tenggelam kan concom. Makanya orang jatuh itu mesti ke bawah. Kalau orang naik mesti ke atas. Sehingga diterangkan di dalam satu makalah sok iku ya, orang setelah dihisab Allah terus nguat siratal mustaqim, tik telebok, oh bahasanya tik telebok itu, jatuh semuanya, jatuh. Bukan karena siratal mustaqimnya itu kecil, enggak. Karena mata ruhaniah Anda itu buta.
Jadi nggak tahu jalan, masih besarok gimana, mesti nyelendung. Nyelendung, tahu nyelendung Pak? Belok arah, nyasar. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalus sabila. Barang siapa saat di dunia hatinya buta pada Tuhannya, karena duduk otomatis karakternya duduknya di sini nomor 2, maka di akhirat pun juga begitu buta. Imannya di dunia pada makhluk, besok itu bantah-bantahan terhadap makhluk yang diimani, tapi makhluknya yang bantah. Ila ibadaka minhumul mukhlasin 40 Al-Hijr. Kecuali hambamu yang kau pilih ya Allah, yang tidak bisa kami jerumuskan. Orang kalau hatinya sudah duduk di sini Pak, nafsu itu sudah tidak bisa untuk merekodoyo apapun di dalam diri Anda. Berarti keakuan Anda sudah mati. Mutu qoblal maut, matilah kau sebelum mati. Berarti nafsu di dalam dirimu sudah jinak. Ya itu sudah batas waktu si nafsu iblis menggoda Anda itu ketika sudah meninggal. Berarti keakuanmu sudah tiada. Itu loh maksudnya kiamat wis ana kono. Semua selain daripada Tuhan dalam hatimu enggak ada, termasuk dirimu udah enggak ada. Nek wis ada di sini mesti gendeng Pak, gila. Bukan gila di pasar-pasar itu. Dikatakan gila itu hatimu condong mencintai tiap saat dan waktu itu rangkul-rangkulan ambek Allah. Ngono lho maksudnya gila itu. Bukan gila deleming, bukan. Gitu loh Pak. Hatimu nggak bisa dipengaruhi oleh kebiarin dunya, ngoten loh. Sugiya kaya apa Anda nggak bisa mempengaruhi rohaniamu, membatasi, menghijabi rohaniamu dengan Allah nggak bisa. Makanya sebelum Anda mendapatkan anugerah di dunia berupa jabatan, tolong. Saya cuman menasehati aja, bukan perkaranya saya itu nggak suka. Justru saya mengingatkan nasihati aku itu kasihan sama Anda. Nanti jikalau kau sudah mendapatkan anugerah di dunia ini, justru akan menjadikan sebabnya kau masuk neraka. Itu loh, kan itu bentuk kasih sayang. Bukan saya ngeritik menjatuhkan, enggak. Kalau Anda mau terima. Kalau tidak ya enggak apa-apa. Tugasku itu hanya menyampaikan yang sebenarnya itu bagaimana. Tapi aku punya jaminan. Jikalau betul-betul hatimu sebelum mendapatkan anugerah di dunia ini kok ya sudah ada di golongan nomor 1 ini wajah tu wajia, arah condongnya hatimu iman hanya pada Tuhan, maka pasti Anda tidak akan pernah kena kebiarin nafsu lewat urusan dunia. Umpama jenengan ini dititipi Allah menjadi orang yang punya jabatan tinggi, maka pasti adil Anda. Kostun mesti adil Anda. Jikalau kau dititipi Allah harta benda kekayaan apapun, pasti kau amanah. Gak mungkin Anda akan rakus atau mehai. Itu pasti jikalau ada di nomor 1. Tapi kalau Anda di nomor 2, udah terserah Anda milih yang mana, keadaan yang mana, semuanya itu punya konsekuensi masing-masing. Gak usah jauh-jauh. Hatimu ketika belum mengenal Dinul Qayyimah ini, ajaran ini, bagaimana ketika menghadapi urusan dunia? Montang manting Pak. Sing sugih takut hilang sugiye, sing melarat pingin sugih-sugih nggak sugih, akhirnya cari toyol, babi ngepet.
mana yang dilarang agama, pasti Anda terak. Hanya satu tujuannya, pengen jadi orang kaya, pengen punya jabatan, berapapun dibeli, punya uang Pak. Hati-hati, ini tidak baik untuk Anda, gak baik. Oleh sebab itu, biar Anda tidak akan terjerumus dalam jurang kesesatan, sebelum anugerah kau dapatkan, tolong letakkan hatimu dulu, belajarlah untuk bagaimana caranya mengesahkan Tuhan. Otomatis mau tidak mau, dzalika dinul qayyimah, Anda harus masuk dalam ajaran ini. Dan ajaran ini tidak hanya untuk orang Islam KTP, orang selain Islam KTP silahkan masuk. Nggak ada perbedaan di situ. Karena kita hanya mengurai ruhaniah, bukan mengurai jasmania. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ingat satu hal yang harus Anda camkan. Setinggi apapun jabatanmu, selama apapun jabatanmu, yang seakan-akan koyok nggak bisa diputuskan, pasti idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah. Hari yang sudah ditentukan oleh Allah, oleh Tuhan datang, pasti kita akan tinggalkan. Sekaya apapun, setinggi apapun omset kita, ingat semuanya itu nanti akan kau tinggalkan. Janganlah perkara-perkara yang dititipkan oleh Allah justru nanti akan menjadi bahan bakar di neraka. Jangan. Ada ayat yang mengatakan bahwasanya anak, istri, suami, harta benda, pangkat, jabatan itu nanti akan menjadi bahan bakar kamu di dalam neraka. Artinya di dunia ini, Pak, kita dititipi amanah Allah. Apapun itu. Anda dititipi amanah istri, Anda dititipi Allah suami, anak, harta benda, semua titipan. Di dunia ini kalau Anda tidak masuk di dalam golongan nomor siji, nomor satu, mesti gelisah. Mesti gelisah, khawatir, takut. Itulah bentuk sinyal bahwasanya kita itu telah masuk dalam, mohon maaf, istidrat Allah atau penglulu Allah atau siksa Allah. Makanya surga neraka iku ning donya iki wis terjadi. Sing ngerti ya bejo, sing gak ngerti ya cilaka. Pun. Ketentuan besok di dalam zaman yang kekal tergantung ketentuan apa yang ada di dunia ini. Apabila hati kita di dunia ini sudah nyaman, sudah duduk di akhirat, nggak ada syirik pada Allah, maka mesti jenengan selamat. Sebab Rasulullah dawuh, ad-dunya mazra'atul akhirah. Sebetulnya apa yang kita lakukan di dunia itu laksana tanaman yang kita tanam. Buahnya nanti Anda unduh ya apa? Anda panen, Anda tunai apa? Petik sisuk di alam yang kekal. Ya udah, semua ada konsekuensinya masing-masing. Kalau Anda sudah di akhirat, maka yang namanya alam barzah, pertanyaan mungkar nakir, yang namanya hari hisab, dihitung, itu sudah tidak berlaku. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat iku gak takon, Pak. Jawabannya gini, udkhuluha. Allah dawuh, kat ngomong napa Gusti? Udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha mlebu sira kabeh ha ing jannah rahmat, ketemu Allah, makrifat Allah
bisalamin dengan selamat, aminin kang santausa. Berarti nggak ada rintangan apapun. Wis ngeno. Ingat saya katakan kita yo akan isdet. Kita akan tinggalkan semua. Sisa umur kita masing-masing ya tidak tahu. Dan itu pasti terjadi. Mumpung durung ada 2 ayat Allah katakan. Pertama, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang duduk di pertama ini. Selalu bertemu Allah. Tapi qad khasyiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh celaka, sengsaralah bagi orang-orang saat di dunia mendustakan bertemu terhadap Tuhannya. Kita akan bertemu pada Tuhan kita saat di dunia itu harus masuk di dinul qayyimah, agama yang lurus, yaitu agama yang mengesahkan Tuhan. Urusan KTP Anda Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, apapun silakan ikut KTP. Tapi hatimu harus bertauhid. Inilah yang dimaksud. Paham ya? Kalau umat manusia semuanya gini, nggak ada perang, Pak. Nggak ada syirik, nggak ada hasud, adu-aduan, memfitnah-memfitnahan. Tapi gak mungkin, neraka ini lah kosong. Gitu? Makanya kita meminit, olehnya kita sebagai manusia meminit yang dari mana? Terserah. Kesimpulannya adalah hati manusia tergolong menjadi 2 keadaan. Satu keadaan yang sudah masuk di dinul qayyimah. Dan disitulah hati yang sudah mengesahkan pada Tuhan. Inilah yang kumaksud ruhaniyah sudah sampai mencapai bertemu Tuhannya. Dialah saat di dunia sudah damai. Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan zikirlah Anda akan bisa bertemu Tuhan. Zikir yang kumaksud adalah sadar. Menyadari bahwasanya semua apapun itu yang berperan adalah aku, Allah, umat Islam. Akunya diri sebagai hamba itu sudah lepas. Itulah nafsu. Sudah lenyap, sudah mati. Makanya betul dalam surat Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Tuhanku, satu hambamu yang tidak bisa kujerumuskan adalah hamba yang menjadi pilihanmu. Siapakah mukhlasin itu? Orang-orang yang karakternya, hatinya sudah duduk di nomor pertama ini. Satu. Nomor 2, ketahuilah Bapak Ibu, hati manusia itu condongnya yang kedua terhadap rohibin. Rohibin itu adalah selain Tuhan. Imannya pada makhluk. Inilah ketentuan yang terjadi pada diri manusia sebagai proses kita ketika saat akil balik sampai berapa puluh tahun. Sekarang tinggal pertanyaannya, umur kita sisa tinggal berapa tahun? Lekaslah gunakan untuk kembali ke fitrah. Sebab kita datangnya dari Tuhan itu fitrah, kembalinya harus fitrah. Laksana kita pinjem sepeda motor tetangga kita, bersih datangnya, kembalinya harus bersih. Jikalau enggak bersih, bagaimana? Yang punya sepeda, ya jelas marah. Oke, Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan.